Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Elvarianti dari kelas 10A. Saya di sini akan menjelaskan tugas proyek tentang informasi suara demokrasi dalam media sosial. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Ciri-ciri demokrasi yaitu 1. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. 2. Adanya pengakuan penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Media massa adalah lembaga penting dan memainkan peran kunci. Melalui media massa ada ketentuan untuk interaksi dan pertukaran ide yang bebas dan terbuka untuk berbagai ruang publik. Media massa semakin memiliki peran secara dinamis dalam proses demokrasi, terutama dalam menjembatani pendapat publik melalui jejaring sosial yang tersebar secara masif. Contoh betapa kuatnya media sosial seperti Facebook dan Twitter memainkan peran pentingnya dalam kehidupan sosial dan transisi demokrasi di banyak negara. Kecenderungan semacam itu juga berlangsung di Indonesia, bahkan mendorong demokrasi berlangsung lebih yang dibarengi dengan berbagai aspek dan konsekuensi ikutannya. Pada tahun 2013, ketika diakumulasi, pengguna media sosial Facebook dan Twitter di Indonesia telah mencapai 19,20% dari jumlah penduduk Indonesia. Kondisi ini memberikan gambaran betapa besarnya potensi media sosial dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Meskipun tahun 2014 bukan menjadi tahun pertama penggunaan media sosial dalam kampanye Pilpres, namun media sosial bisa dibilang menguat dan sangat berperan besar sebagai sarana partisipasi politik saat memasuki kampanye Pilpres 2014. Ada beberapa fakta menarik terkait penggunaan media sosial pada pemilu 2014. Pertama, media sosial menyediakan ruang komunikasi, interaksi dan informasi antara penggunanya sehingga membuat tim kampanye masing-masing kandidat capres dapat memanfaatkannya untuk menggalang dukungan dengan lebih mudah. Hal ini berbeda karena biasanya partisipasi politik masyarakat sulit masuk dalam ruang publik karena tekanan dari pemilik modal. Sementara hari ini, berbagai strategi komunikasi dan interaksi dapat membentuk opini publik sekaligus memberikan pengaruh dan keuntungan yang cukup kuat kepada kandidat. Kedua, kini dengan adanya medsos dan semakin banyaknya alternatif saluran partisipasi politik, maka semakin memperkuat demokrasi dan berpotensi meningkatkan kualitasnya. Hal ini karena peluang masyarakat untuk mengawasi, mengkontrol, dan mengkritisi jalannya pemerintahan semakin besar. Artinya, kekuasaan bisa terus dijaga agar berada di jalur demokratisnya. Keberadaan medsos tidak selamanya berarti positif dalam demokrasi. Ada beberapa kondisi tertentu yang menjadikan medsos justru menyesatkan jika tidak digunakan dengan tepat. Medsos bisa menjadi pisau bermata dua, digunakan sebagai kekuatan demokrasi dan di sisi lain menjadi kelemahan demokrasi. Efek negatif anonimitasnya misalnya, seseorang bisa menyembunyikan identitas aslinya dan menggunakan identitas palsu untuk melakukan tindakan yang kontraproduktif, yakni melakukan kampanye atau menyebarkan isu negatif di media sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai informasi suara demokrasi dalam media sosial. Jika ada kesalahan dalam video ini ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.